kepada Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Faisal Riza. Oke bos, jadi kayaknya hubungan Indonesia dan Rusia sekarang sudah bukan sekedar hubungan diplomatik biasa nih. Ini sudah mulai masuk ke level partner industri strategis. Dan sinyal itu makin jelas setelah Wakil Menteri Perindustrian Indonesia, Bapak Faisal Riza datang langsung ke Saint Petersburg, Rusia pada akhir April 2026 kemarin untuk menghadiri Indonesia-Rusia Business and Investment Forum. Forum ini pun jadi bagian awal menuju ajang industri terbesar Rusia, yaitu Inoprom 2026 bos, yang bakal digelar pada Juli 2026 nanti di Yekaterinburg, Rusia. Nah, yang bikin panas, Indonesia, negara kita tahun ini resmi ditunjuk sebagai partner country Inoprom 2026 bos. Bahkan dalam perkembangannya, ada rencana kerjasama galangan kapal antara Indonesia-Rusia, penawaran pembangkit nuklir terapung, Rusia mengincar industri drone dan komponen pesawat Indonesia, dan yang paling penting, Rusia kini sedang mencari basis produksi aman dari geopolitik di Indonesia. Nah loh, bagaimanakah maksudnya dan rencananya itu? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Pak Prabowo yang ternyata baru-baru ini pamer mobil maung di Filipina di KTT ASEAN nih bos. Nah loh, lantas apakah maksud dan maknanya itu? Apakah sekalian mau promosi maung ke negara-negara ASEAN? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini disebut Indonesia, negara kita ditunjuk sebagai partner country Inoprom 2026 bos. Nah, tak main-main, sebelum Indonesia, posisi partner country dari Inoprom Rusia ini pernah diisi oleh Arab Saudi dan juga Tiongkok. Artinya apa? Ya, Rusia kini mulai melihat kita Indonesia bukan cuma sebagai pasar, tapi sebagai calon mitra industri utama mereka di Asia Tenggara. Nah, kenapa Indonesia? Jelas, karena negara kita Indonesia terlihat netral, stabil, kaya sumber daya, dan yang paling penting tidak ikut-ikutan sanksi barat ke Rusia bos. Jadi mungkin buat Moskow, Indonesia ini ibarat rumah aman di tengah perang ekonomi global yang kini lagi hot-hotnya. Dan fokus kerjasama yang dibahas pun juga bukan kaleng-kaleng bos. Salah satu pembahasan terbesar adalah rencana pembangunan galangan kapal di Indonesia bersama Rusia. Bahkan kerjasama ini direncanakan melibatkan PT PAL Indonesia bos. Rusia menawarkan teknologi shipbuilding mereka untuk membantu Indonesia memperkuat kapal logistik, kapal penumpang, hingga transportasi antar pulau. Dengan Rusia yang punya pengalaman panjang dalam industri kapal berat, kapal militer, sampai kapal pemecah es kutub, sehingga jika transfer teknologi ini benar-benar berjalan, maka Indonesia jelas bisa naik kelas jadi pemain industri maritim regional yang lebih gacor lagi bos. Kemudian gak cuma itu, perusahaan nuklir Rusia juga menawarkan teknologi PLTN terapung, pembangkit nuklir yang ngapung di laut bos. Jadi bukan dibangun di daratan, tapi reaktornya ditempatkan di fasilitas laut di dekat pantai, lalu listriknya disalurkan ke daratan. Konsep ini disebut dengan Floating Nuclear Power Plant. Dan menurut Bapak Faisal Riza, model seperti ini pun sudah mulai diterapkan Rusia di beberapa negara partner mereka bos. Nah, bahkan tak cuma itu, Rusia juga menjajaki kerjasama mantap dengan Indonesia di bidang-bidang lain yang lebih gacor. Apakah itu? Oke, jadi Rusia ternyata juga mulai masuk ke sektor yang jauh lebih vital di Indonesia bos, yaitu pangan, energi, dan industri strategis. Salah satu pembahasan penting di Forum Saint Petersburg kemarin adalah kerjasama pupuk dan ketahanan pangan. PT Pupuk Indonesia pun disebut sedang menjajaki kerjasama dengan Rusia untuk pasokan fosfat dan kalium, bahan utama pupuk NPK nasional. Rusia sendiri adalah salah satu raksasa pupuk dunia.
Bahkan ada pembahasan soal kemungkinan akuisisi saham perusahaan fosfat di Belarus untuk memperkuat pasokan bahan baku Indonesia, bos. Kemudian tak cuma itu, sekitar 10 perusahaan Rusia juga disebut siap investasi di Indonesia mulai tahun 2026 ini. Sektornya mulai dari drone, komponen pesawat, farmasi, hingga perkapalan. Ini artinya lumayan gacor, bos, karena Rusia melihat Indonesia bukan cuma sebagai pembeli, tapi calon basis industri mereka jangka panjang. Dan disinilah intinya mulai kelihatan nih. Rusia sekarang kan sedang ditekan sanksi barat, ya kan? Jadi mereka butuh jalur perdagangan baru, bos. Basis produksi baru dan partner yang aman secara politik. Dan Indonesia sepertinya terlihat memenuhi semua syarat itu, yaitu netral, pasarnya besar, lokasinya strategis, dan dekat dengan jalur perdagangan Asia Pasifik. Jadi bisa dibilang, Moskow kini sedang mencoba membangun zona industri aman di Indonesia. Bahkan tak cuma itu, kerjasama energi pun juga ikut dibahas. Indonesia menjajaki impor LNG dan LPG dari Rusia untuk kebutuhan industri nasional yang terus meningkat. Menurut Bapak Faisal, Rusia menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan beberapa pemasok lain, bos. Bahkan selain itu, ada juga pembahasan kilang minyak, storage energi, hingga kerjasama petrokimia jangka panjang. Artinya, hubungan Jakarta-Moskow sekarang mulai masuk level yang lebih tinggi, mulai dari industri, energi, teknologi, dan rantai pasok strategis. Nah, jadi kalau semua ini benar-benar berjalan, maka mungkin beberapa tahun ke depan Indonesia bukan cuma jadi pasar, tapi berubah jadi pusat industri strategis baru di Asia Tenggara. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi tanggal 7 Mei 2026 kemarin ada momen yang cukup menarik perhatian di KTT ASEAN nih, bos. Ke-48. Presiden Prabowo tiba di Mactan Cebu International Airport pukul 13.45 waktu setempat untuk menghadiri KTT ASEAN. Nah, namun yang paling bikin mata delegasi ASEAN melirik justru bukan seremoni penyambutannya, melainkan kendaraan yang dipakai Pak Prabowo selama berada di Cebu, Filipina, bos. Yap, untuk pertama kalinya dalam kunjungan luar negeri, presiden kita tampil memakai mobil maung produksi pindad di Filipina. Mantap, mantap, jos nih, bos. Dan ini bukan sekedar mobil nih, karena jika kita lihat lebih dalam, bisa jadi ini adalah sebagai bentuk diplomasi, atau bahkan mungkin ini bisa jadi sebagai bentuk promosi. Nah, mungkin ada yang nanya, Min, bawa mobil maungnya pakai apa ke Filipina, Min? Nah, jadi kemungkinan mobil ini pun diterbangkan ke Filipina menggunakan pesawat angkut militer besar seperti Airbus A400M Atlas atau mungkin juga Hercules, bos. Jadi kebayang ya, ASEAN Summit kali ini vibes-nya agak beda nih. Dari kita ada aura mini military showcase-nya dikit-dikit, bos. Nah, menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, penggunaan maung ini bukan cuma alat transportasi biasa, tapi ini simbol kemandirian bangsa katanya, rasa percaya diri nasional dan kemajuan industri pertahanan Indonesia. Setkap Teddy bahkan menjelaskan produksi maung kini sudah mencapai sekitar 3.200 unit sejak dikembangkan saat Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Mantap, mantap, jos. Jadi maknanya cukup dalam nih, bos. Di forum elit Asia Tenggara itu, Pak Prabowo pun seperti ingin mengirim sinyal bahwa Indonesia bukan cuma pasar alutsista dunia, tapi mulai siap tampil sebagai pemain industri pertahanan regional dan mungkin sekalian promosi. Apakah ada yang mau beli? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.